Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Melani dengan NIM L0211811026. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang telah saya dapatkan dari kelas genetika populasi. Langsung saja, materi pertama yaitu materi genetik dan pola pewarisannya. Yang pertama, genetik. Genetik adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari masalah penurunan sifat dan juga mempelajari sifat-sifat yang menurun atau hereditas variansinya. Yang kedua itu populasi. Populasi ialah sekumpulan individu sejenis atau spesies yang memiliki kemampuan bereproduksi di antara sesamanya, yang mendiami suatu ekosistem pada selang waktu tertentu. Nah, adapun pengertian dari genetika populasi itu sendiri ialah cabang genetik yang membahas tentang perubahan frekuensi genetik suatu organisme pada ranah populasi. Perlu kita pahami sebelumnya bahwa genetika populasi dan dinamika populasi ini sangat berbeda. Di mana genetika populasi ini lebih ialah membahas tentang perubahan frekuensi genetik suatu organisme pada ranah populasi. Sedangkan dinamika populasi itu ialah suatu organisme yang mendiami suatu habitat. Nah, adapun aplikasi dari genetika populasi itu ada dua. Yang pertama yaitu aquaculture dan yang kedua yaitu pengelolaan sumber daya hayati perairan. Nah, aquaculture ini pengaplikasian aquaculture ini dapat meningkatkan bobot udang sebesar 10,7 sampai 21,0% per generasi dan telah diterapkan pada industri budidaya udang yang bebas penyakit menurut Duta et al. Tahun 2013. Yang kedua yaitu pengelolaan sumber daya hayati perairan, yaitu pengelolaan spesies yang terancam punah. Yang kedua itu mempertahankan proses-proses ekologi dan evolusi. Yang ketiga itu menyeleksi sumber daya hayati yang toleran atau adaptif terhadap perubahan iklim. Dan yang keempat ialah restocking. Nah, dapat kita lihat pada gambar ini berupa kromosom dan DNA, di mana kromosom pada gambar ini ialah kromosom itu merupakan suatu struktur makromolekul yang tersusun dari DNA dan molekul lain, di mana informasi genetik tersimpan sel. Lanjut. Kromosom terdiri atas dua bagian, yaitu sentromer yang merupakan pusat kromosom yang berbentuk bulat dan lengan kromosom atau arm yang mengandung kromonema dan gen berjumlah dua buah atau sepasang. Dapat kita lihat pada gambar ini. Yang bulat-bulat ini merupakan kromosom dan yang memanjang ini adalah lengan dari kromosom bulat dan lengan kromosom yang mengandung kromonema dan gen yang berjumlah dua buah atau sepasang. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa sifat-sifat kromosom ialah ada beberapa, di antaranya yang pertama hanya terlihat pada waktu sel membelah saja. Yang kedua itu mempunyai ukuran panjang antara 0,2 sampai 40 mikron. Yang ketiga itu kromosom pada sel prokariotik hanya memiliki satu kromosom dan tidak terletak di dalam inti sel. Yang keempat, kromosom sel eukariotik jumlahnya bervariasi menurut jenis organisme dan terdapat di dalam nukleus. Yang kelima, umumnya memiliki susunan kimia yang terdiri dari protein, DNA, dan RNA. Protein terdiri dari histon dan non-histon, dan memiliki beberapa enzim yang terlibat dalam sintesis DNA dan RNA. Lanjut.
Gen ini merupakan unit hereditas suatu organisme hidup dan tersimpan dalam kedudukan tertentu pada kromosom. Gen ini berupa kode dalam material genetik organisme yang kita kenal sebagai molekul DNA atau RNA pada beberapa virus. Nah, kromosom secara sederhana dapat diibaratkan dengan untaian manik-manik. Nah, untaian manik-manik diibaratkan sebagai kromosom. Nah, dengan manik-manik ini yang sebagai gen yang serupa dapat menjadi pasangannya yang homolog. Nah, gen-gen pada posisi yang sama atau lokus pada sepasang kromosom yang homolog tersebut menentukan sifat makhluk hidup. Nah, dapat kita lihat pada tabel karakteristik pasangan kromosom yang homolog, di mana gen yang dominan, dilabeli, diberi simbol dengan huruf kapital, selalu muncul sebagai sifat yang nampak. Gen yang resesif diberi simbol dengan huruf kecil, hanya bisa muncul sebagai sifat yang nampak bila berpasangan dengan gen yang resesif. Jadi, genotip AA atau AA akan muncul sebagai fenotip A, sedangkan gen A hanya akan muncul sebagai fenotip A bila genotipnya AA. Organisme yang mempunyai dua gen yang sama pada satu lokus AA atau AA disebut homozigot, sedangkan yang mempunyai pasangan gen alternatif AA disebut heterozigot. Gen alternatif A atau A disebut dengan alel. Lanjut, ekspresi gen. Nah, ekspresi gen adalah informasi genetik yang terdapat pada struktur DNA yang diturunkan kepada sel anak melalui proses replika DNA dan diekspresikan oleh proses transkripsi DNA menjadi RNA, yang kemudian dilanjutkan dengan proses translasi di mana RNA dikonversi menjadi protein. Nah, ekspresi gen ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, proses transkripsi ini terjadi di dalam inti sel, sedangkan translasi ini berlangsung di sitoplasma, sehingga RNA harus dikeluarkan dari inti sel ke sitoplasma. Nah, transkripsi ini merupakan proses pembentukan molekul RNA menggunakan DNA sebagai cetakannya. Proses transkripsi ini menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu RNA duta mRNA atau messenger RNA, tRNA, messenger tRNA atau transfer RNA, dan RNA ribosom atau rRNA. Nah, ketiga jenis RNA ini sangat berperan dalam proses translasi. Nah, namun hanya mRNA yang akan diterjemahkan ke dalam protein. Nah, tRNA ini berperan sebagai molekul pembawa asam amino yang akan dirangkaikan menjadi polipeptida sesuai dengan sandi yang terdapat pada mRNA, rRNA yang terdapat pada mRNA. Nah, rRNA ini berfungsi sebagai salah satu molekul penyusun ribosom. Proses transkripsi ini dapat dikatalis oleh enzim transkripsi atau RNA polimerase. Nah, pada organisme prokariot seperti E. coli hanya terdapat satu jenis RNA polimerase untuk mengkatalis sintesis semua jenis RNA pada organisme eukariot. Nah, terdapat tiga jenis RNA polimerase yaitu yang pertama RNA polimerase 1 yang berfungsi untuk mengkatalis pembentukan rRNA. Yang kedua yaitu RNA polimerase 2 yang berperan dalam sintesis tRNA dan beberapa molekul
rRNA. Dan yang ketiga RNA polimerase 3 yang bertugas mengkatalis proses sintesis mRNA. Terus yang kedua ada translasi. Nah, dalam proses translasi ini asam amino akan dirangkaikan dengan asam amino lainnya untuk membentuk rantai polipeptida atau protein. Nah, jenis asam amino yang dirangkaikan ditentukan oleh urutan nukleotida yang terdapat pada molekul mRNA. Nah, mRNA ini merupakan rangkaian kodon yang akan dibaca oleh ribosom. Nah, kodon pada mRNA akan berpasangan dengan antikodon yang ada pada tRNA. Jadi, mRNA ini digunakan sebagai model cetakan bagi sintesis protein asam amino yang dirangkaikan dengan asam amino lain dengan ikatan peptida yang dilakukan oleh ribosom. Nah, seperti pada proses transkripsi, proses translasi ini dapat dibagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama itu inisiasi, pemanjangan, dan penyelesaian. Sekian dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.